dosennya langsung pakai bahasa Inggris. Saya mendengarkan dosen itu seperti mendengarkan orang bisu yang ngomong. Tidak mengerti sama sekali. Bahkan saya itu sampai mau pindah jurusan. Menjelang tengah semester, saya sudah tidak kuat bertahan di jurusan bahasa Inggris. Saya menyampaikan kepada dosen wali, menyampaikan minta pindah jurusan. Lapor naik lagi ke ketua jurusan, minta pindah juga tidak diizinkan. Bahkan pada saat itu beliau menyampaikan begini, Jun, kalau kamu pindah jurusan, keputusanmu itu akan kamu sesali seumur hidupmu. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kantor kita Tugu Media Group kedatangan tamu istimewa yang baru dilantik menjadi Rektor Unisma, kampus terbesar, kampus NU terbesar di dunia, Pak Rektor ya. Di dunia. Dan juga kampus yang go internasional, luar biasa sekali, kiprah Unisma. Rektor Unisma yang baru, Prof. Junaidi Mistar, PhD. Betul. Assalamualaikum. Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Rektor ini baru dilantik 1 Juli. 1 Juli. 1 Juli. Ini sedang persiapan apa ini Pak Rektor sekarang ini Pak Rektor? Pada masa sekarang ini, 1 bulan ini, pada bulan Juli ini sedang perekrutan wakil rektor. Sehingga proses-proses sekarang, kemarin tanggal 17 itu hari terakhir pendaftaran para wakil rektor, calon wakil rektor, yang dekan juga. Tanggal 17 kemarin pendaftaran yang dekan terakhir. Kalau yang wakil rektor sebelumnya sudah ditutup oleh yayasan. Dan dalam 2 minggu ke depan ini proses-proses untuk seleksi wakil rektor sekaligus juga dekan. Sehingga per 1 Agustus nanti wakil rektor baru dan dekan-dekan baru sudah akan terlantik. Oke. Siap, Pak Rektor ini baru sehingga backgroundnya itu belum banyak yang tahu. Meskipun kita sudah pernah menulis di tugumalang.id, tapi mungkin ingin banyak orang tahu sosok di balik Rektor Unisma yang sekarang ini. Mungkin bisa dikenalkan Pak Rektor, ini kan lahir di Lumajang Pak Rektor ya. Betul, di Lumajang. Nah, jadi Teretan TV kira-kira gitu. Teretan TV. Siap. Ya, mungkin memperkenalkan diri, silakan Pak Rektor. Oke, ya terima kasih. Saya terlahir dari sebuah desa di Lumajang yang berasal dari komunitas Madura. Karena seperti kita ketahui kalau di Lumajang itu mungkin 50-50 lah, 50% itu Madura, 50%-nya itu Jawa. Kebetulan saya dari lingkungan Madura dengan orang tua buyut itu dari Pamekasan. Siap. Nah, ini infonya orang tua buta huruf Pak Rektor ya. Betul. Itu gimana Pak Rektor? Nggak sekolah atau gimana Pak Rektor orang tua? Iya, orang dulu kan akses pada pendidikan mungkin sangat terbatas begitu ya. Ibu saya itu sama sekali tidak bisa baca tulis Latin, tapi kalau baca tulis ngaji begitu bisa gitu. Ayah konon katanya sempat sekolah sampai kelas 2 di sekolah rakyat gitu, sehingga masih bisa sedikit-sedikit untuk tulis gitu. Nah, kalau ibu siapa namanya Pak Rektor? Ibu saya namanya Ibu Satuna. Oh, itu beliau nggak pernah sekolah? Nggak pernah sekolah. Oh, siap. Lalu Pak Rektor dari SD sampai SMA itu di Lumajang semua? Saya SD, tipikal orang desa kan. SD-nya di desa
kemudian SMP naik ke kota kecamatan. Oh, iya, iya. Lalu SMA, saya bukan SMA tapi namanya saya itu dari SPG, Sekolah Pendidikan Guru setingkat SMA pada saat itu di kota kabupaten. Sehingga naik terus berjenjang gitu. Siap-siap. Menarik. Jadi ini Pak Rektor ya, dari cerita sedikit ini apa kesimpulannya bahwa yang bisa mengubah hidup orang secara dramatis itu, secara drastis itu memang pendidikan Pak Rektor ya. Pendidikan, betul. Dan dalam suksesnya orang itu ada dua saya kira, yaitu usahanya yang bersangkutan plus doa. Nah, doa ini tentu doanya yang bersangkutan plus doa orang tua, doa orang-orang di sekitar itu sangat berpengaruh pada keberhasilan seseorang, termasuk saya sendiri. Nah, ya. Kalau Pak Rektor gimana itu, Ibu yang buta huruf itu apa mungkin amalannya, atau kalau ini Unisma ini kan NU kan sangat percaya Allah itu Pak Rektor ya. Jadi Pak Rektor itu juga cerminan ini ya, kira-kira orang NU yang dari desa yang berusaha dan sukses itu, sehingga orang NU yang dari manapun itu nggak boleh patah semangat Pak Rektor. Keluarga saya itu NU kultural memang. Jadi kedua orang tua saya itu dulu fanatik untuk saya harus masuk ke pesantren. Jadi begini, menarik juga sebenarnya untuk diceritakan. Di masyarakat Madura, di tempat saya itu, pada saat itu hampir tidak ada yang sekolah umum. Yang bisa menyelesaikan SD saja bisa dihitung jari. Karena mereka biasanya sekitar kelas 5, kelas 4, setelah mengenal baca tulis Latin, mereka diarahkan oleh orang tuanya ke pondok pesantren. Nah, termasuk saya juga begitu. Cuma masalahnya mungkin keterbatasan pengetahuan orang tua juga, pilihannya mesti ke pondok pesantren salaf yang tidak ada pendidikan umumnya gitu. Nah, termasuk saya juga waktu itu orang tua sebenarnya ngotot saya masuk ke pondok pesantren karena semua saudara-saudara kan dari pondok pesantren. Nah, pinternya barangkali juga pinternya kepala sekolah SD saya, SD-nya di lingkungan Jawa, dalam rangka meningkatkan pendidikan kelompok masyarakat Madura di daerah saya itu. Kalau ada anak Madura yang sekolah di SD-nya di wilayah Jawa, itu mesti dinomorsatukan, dijadikan juara 1 gitu. Termasuk saya. Dijadikanlah saya juara 1 pada saat lulus SD. Setelah juara 1, kepala sekolah itu lalu mendekati orang tua saya, barangkali menyampaikan beginilah kira-kira, Jun ini pinter gitu ya. Kalau yang lain saudara-saudaranya itu sudah ke pondok, Jun sekolahkan saja, dah gitulah ke SMP, nah gitu. Waktu itu orang tua masih bersikukuh tidak, tetapi rupanya dibujuk terus oleh kepala sekolah sampai orang tua saya luluh. Tapi begini, boleh sekolah SMP, tapi setelah lulus SMP harus ke pondok, gitu ya. Kalau pendidikan agama saya di musola, di masjid kampung gitu ya, yang memang paman juga sih yang mengajar gitu. Tapi kalau di masjid saya waktu itu menginap santrinya, jadi sore berangkat, pagi baru pulang, pagi pulang siap-siap untuk berangkat sekolah gitu, yang rutinitas saya waktu itu. Nah, sekolahlah SMP di namanya SMP Negeri Yosowilangun. Naik ke kota Yosowilangun, itu dekat pantai Baratara. Iya, betul. Ya. Nah,
alhamdulillah pada saat lulus SMP saya juara beneran gitu. Jadi kalau SD saya merasa dijuarakan gitu ya. Yang SMP saya juara beneran, sehingga kemudian saya minta izin ke orang tua itu untuk melanjutkan pendidikan formal. Tapi tetap kalau malam ya mengaji di masjid sampai pagi gitu. Kebetulan orang tua pada saat itu, karena katanya sih sebenarnya cita-cita beliau atau harapan beliau itu adalah saya itu menjadi guru mengaji gitu ya. Nah, dengan saya minta untuk sekolah diizinkan asal tetap pilihannya jadi guru. Nah, itulah. Maka masuklah saya ke SPG itu. Oh, berarti nggak sempat mondok berarti Pak Rektor ya? Enggak sempat ke pondok pesantren formal gitu, enggak ya. Di masjid aja. Iya. Kalau satu saudara berapa Pak Rektor? Saya satu saudara 3. Saya yang pertama. Oh, yang pertama. Yang 2, 3 itu mondok semua. Enggak, yang saudara-saudara dari ayah, adiknya ayah, paman, nah gitu-gitu, semua dari pondok, termasuk ayah kan dari pondok, nah gitu. Siap. Nah, sekolahlah di SPG sampai lulus. Nah, cuma pada saat itu ada ketidakberuntungan yang berubah menjadi keuntungan, gitu ya. Gimana itu Pak? Jadi disebut dalam bahasa Inggris dikatakan blessing in disguise, gitu ya. Yaitu setelah lulus SPG, kalau kakak-kakak kelas saya, kakak angkatan di SPG itu lulus itu langsung dapat 2 dokumen ijazah plus dokumen pengangkatan sebagai PNS, sebagai guru SD. Nah, pas giliran saya yang lulus, angkatan saya lulus, kebijakan itu dicabut. Sehingga hanya dapat ijazah saja. Nah, tidak bisa menjadi guru SD secara otomatis gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti itu kemudian memutuskan untuk kuliah. Itu memang kayak orang tua petani Pak Rektor ya? Petani. Tapi masih mampu lah untuk menguliakan, atau itu apa, kalau kata orang Madura kayak perekean, atau itu sangat berjuang benar-benar atau gimana Pak Rektor? Kondisinya Pak Rektor? Lumayan lah memang di keluarga ya, namanya petani kan bergantung sekali pada hasil panen. Di saat-saat hasil panen tidak bagus ya agak susah juga gitu ya, terutama pada tahun-tahun itu. Saya ingat di daerah Lumajang itu jatuhnya harga tembakau kayaknya, sehingga keluarga cukup banyak kerugian karena panennya sih bagus tapi harganya sepertinya pada saat itu. Tapi ini Pak Rektor ya, itu petani ya, bukan buruh tani orang tua. Petani. Siap. Lalu kuliah di IKIP Malang, sekarang UM ya, jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, itu kok bisa ngambil bahasa Inggris gimana Pak Rektor? Itu juga menarik karena sampai sekarang saya tidak bisa menjelaskan. Itu memang kehendak Allah itu ya, yang melalui malaikatnya membisikkan menggerakkan hati saya gitu ya, untuk memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Karena waktu di SPG kelas 2, kelas 3 saya tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Tapi begitu mantapnya pada saat itu memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Itu 86 ya? Tahun 86. Itu apa? Masuknya apa? Jalur apa itu Pak Rektor? Jalur tes, namanya Sipenmaru pada saat itu. Sipenmaru ya. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang itu SBMPTN gitu ya. Nah, pada saat tesnya saya tidak bisa mengerjakan tes seleksinya itu. Sulit karena soalnya kan standar SMA. Soal untuk seleksi masuk kan standar SMA. Saya di SPG itu gambarannya kalau saya mengilustrasikan, menyederhanakan gitu ya, matematikanya itu begini, misalnya
gambar wajik 2 ditambah wajik 3 ada wajik berapa, ada gitu. Matematika aja begitu, karena lebih pada bagaimana mengajarkan matematika kepada anak SD. Pelajarannya gitu, begitu. Nah, pada saat tes kan harus mengerjakan matematika standar SMA. Saya tidak bisa mengerjakan dengan baik. Tetapi anehnya yang sampai sekarang juga saya tidak bisa menjelaskan. Pada satu sisi saya tidak bisa mengerjakan soal, tapi di sisi lain keyakinan bahwa saya akan lolos, saya akan diterima itu tidak goyah sama sekali. 100% yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa alasannya? Itu yang saya tidak bisa menjelaskan sampai sekarang. Kok bisa ya pada saat itu gitu ya. Memang bisa dikatakan tirakatnya pada saat itu apa ya? Saya merasa ada di puncak gitu ya. Siap. Saya tidak pernah pada saat itu saya tidak pernah turun dari masjid. Oleh ibu itu dipanggil hanya untuk makan. Selesai naik lagi ke masjid gitu ya. Sampai ada kotoran cecak gitu di masjid itu saya pel gitu ya. Hanya ingin dikasihi oleh Allah gitu ya. Ingin permintaan saya dikabulkan oleh Allah, ingin doa saya dikabulkan oleh Allah. Sehingga pada saat mengerjakan tidak bisa mengerjakan itu, keyakinannya enggak goyah sama sekali, pasti lulus saya ada gitulah. Kalau bisa tidaknya itu berapa persen Pak Rektor? Maksudnya dari 100 soal mungkin yang bisa berapa soal gitu mungkin? Kalau matematikanya mungkin hanya 20-25% saja saya yang bisa. Selebihnya tidak bisa karena memang standarnya standar SMA. Siap. Nah, matematika tidak bisa, bahasa Inggris tidak bisa. Tapi ya yakinnya itu yang saya nggak bisa menjelaskan. Dan alhamdulillah ternyata memang lulus. Gitu. Nah, setelah lulus mulailah kegiatan pengenalan kampus itu kan. Dulu namanya Obspek. Obspek gitu, orientasi program studi dan pengenalan kampus. Nah gitu. Nah, pada awal-awal Obspek itu kan masih bercampur dengan mahasiswa dari jurusan yang lain. Saya aktif dalam berbagai kegiatan sebagai ketua kelompok ini gitu, ada diskusi ketua kelompok ini, nah gitu. Sampailah pada hari terakhir Obspek ketemu dengan mahasiswa sesama jurusan bahasa Inggris sudah. Taulah di saat itu ternyata jumlah mahasiswanya 29 satu kelas untuk S1. Hari pertama saya masih aktif. Oleh karenanya kemudian oleh teman-teman ditunjuk sebagai ketua kelas. Ketua tingkat istilahnya pada saat itu. Nah, kemudian keesokan harinya perkuliahan dimulai. Dan saat itu pula sejarah gelap dalam perjalanan akademik saya dimulai. Gimana itu? Karena nggak bisa bahasa Inggris ya? Karena nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dosennya langsung pakai bahasa Inggris. Saya mendengarkan dosen itu seperti mendengarkan orang bisu yang ngomong. Tidak mengerti sama sekali. Dosen masuk ke kelas langsung mules perut. Anehnya mules perut ini sembuh seketika begitu dosen bahasa Inggris keluar, masuk dosen agama. Nah, gitu ya. Kadang ganti mata kuliah agama gitu. Sembuh seketika gitu ya. Karena di SPG itu nggak ada bahasa Inggris pada saat. Tidak ada. Jadi waktu di SPG saya mendapatkan pelajaran bahasa Inggris hanya kelas 1. Kelas 2 dan kelas 3 sudah tidak ada. Itu Pak di SPG itu pada itu disiapkan untuk jadi guru apa itu pada tahun? Guru SD. Oh, guru SD semua mata pelajaran ya? Iya, jadi di SPG itu ada 2 jurusan. Ada jurusan SD, ada jurusan TK gitu. Jadi yang jurusan SD berarti akan menjadi guru SD, yang jurusan TK akan menjadi guru TK. Nah, gitu. SPG itu kalau nggak salah ada gelarnya ya? Enggak. Oh, nggak ada ya. Itu ya sekolah pendidikan guru kan setingkat SMA. Ya. Oke, terus jadi ini di semester 1 itu pusing lah, kira stres ya? Stres. Bahkan saya itu sampai mau pindah jurusan.
menjelang tengah semester saya sudah tidak kuat bertahan di jurusan bahasa Inggris. Saya menyampaikan kepada dosen wali, menyampaikan minta pindah jurusan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya dari SPG. Tapi oleh dosen wali tidak boleh, tidak diizinkan. Bahkan pada saat itu saya diberi pelajaran tambahan oleh dosen wali, oleh penasihat akademik gitu ya. Yaitu saya dimasukkan ke lab bahasa. Saat teman-teman yang lain pulang, saya di drill di lab bahasa gitu untuk bisa segera mengejar teman yang lain gitu. Seminggu sembuh, tapi minggu berikutnya lagi begitu masuk ke kelas, pada saat di pelajaran tambahan di lab itu keyakinan muncul. Tapi begitu kembali lagi ke kelas, lihat teman-teman pinter-pinter gak karuan gitu, wow, down lagi gitu ya. Kemudian saya lapor ke sekretaris jurusan, menyampaikan juga akan pindah, tidak diizinkan. Lapor naik lagi ke ketua jurusan, minta pindah juga tidak diizinkan. Bahkan pada saat itu beliau menyampaikan begini, Jun, kalau kamu pindah jurusan, keputusanmu itu akan kamu sesali seumur hidupmu. Nah gitu. Kenapa Pak? Karena bahasa Inggris itu akan dibutuhkan gitu. Pada saat itu pride-nya program studi jurusan bahasa Inggris di IKIP Malang kan sangat tinggi. Jurusan bahasa Inggris di IKIP Malang di tahun itu jurusan terbaik se-Asia Tenggara. Oh, dan seleksinya berarti banyak, waktu itu mengalahkan banyak orang berarti Pak. Seleksinya pendaftarnya 1097. Diterima 25 orang. Berbekal pikiran di masjid tadi ya. Berbekal pikiran di masjid. Dari 1097 diterima 25 orang, karena seharusnya satu kelas isi 30, yang 5 itu sudah diterima dari jalur PMDK gitu. Cuma ternyata dari 5 yang diterima PMDK itu hanya 4 yang melakukan daftar ulang, sehingga di kelas hanya 29. Nah, tidak boleh, tidak diizinkan oleh ketua jurusan. Nah, waktu itu namanya Bapak Nuril Huda, ketua jurusannya. Beliau bahkan memberi nasihat ke saya, Jun, setiap orang itu punya kecepatan belajar sendiri-sendiri katanya. Dan saya yakin kamu nanti bisa mengejar teman-temanmu yang lain. Dinasehati seperti itu saya masih sempat membantah. Pak, yang harus saya kejar itu sudah lari. Sementara saya masih akan belajar merangkak. Kok rasanya tidak akan bisa menyamai mereka. Sudahlah, percayalah pada saya, bertahanlah. Bertahan saya selama 1 semester. Dan betul, setelah terima kartu hasil studi semester pertama, mata kuliah berbahasa Inggris tidak lulus semua. Ada berapa mata kuliah itu Pak tahu? Jadi ada mata kuliah reading, ada listening, ada speaking, ada writing plus grammar. Nah, grammarnya ini saya yang lulus, structure dapat C. Yang 4 ini tidak lulus. IPK saya itu 2,45. IPK dulu. Iya. IPK apa sama semester 1 itu. Bisa mencapai 2 masih karena mata kuliah agama dapat A, mata kuliah Pancasila dapat A gitu. Sehingga ketemulah 2,45. Nah, pengalaman itu kemudian membuat saya harus bertahan karena sudah tidak diizinkan untuk pindah. Kami kemudian membentuk kelompok mahasiswa, kelompok belajar. Karena pengalaman yang saya alami seperti itu sebenarnya bukan saya sendiri. Ada teman yang lain. Teman yang lain itu dari SPG Magetan dan SPG Ngawi. Dari SPG semuanya. Ya memang waktu di SPG-nya saya itu lulusan terbaik dari SPG Lumajang. Yang satu lulusan terbaik dari SPG Ngawi, lulusan terbaik dari SPG Magetan.
Nah, kami bertiga kemudian bersepakat untuk senasib, sepenanggungan, seperjuangan membentuk kelompok belajar yang kita beri nama The Underdeveloped Students Club gitu. Kelompok mahasiswa terbelakang. Oh, itu arti kalau diartikan itu, Bang. Iya. Kelompok mahasiswa terbelakang. Iya. Kami bersepakat kalau berhenti satu berhenti semua, bertahan satu bertahan semua. Waktu itu kursus pare belum ada, Pak ya? Belum, nggak ada. Siap. Nah, kami tanda tangan, dokumennya ada sampai sekarang. Pendirian kelompok belajar mahasiswa terbelakang itu. Iya. Nah, belajarlah kami bertiga terus gitu ya. Sengaja tidak mengajak anak yang pinter, karena khawatir tambah mematikan semangat gitu ya. Kalau sama-sama nggak bisanya gimana belajarnya? Nah itu, ayo wis pokoke ngomong sak jeplake. Toh sing dijak ngomong umpama keliru, sing dijak ngomong ya gak ngerti nek keliru kan gitu dah. Siap. Nah, ternyata pakai rumus itu sedikit demi sedikit keyakinan bahwa suatu hari kami akan bisa seperti teman yang lain itu mulai tumbuh. Tumbuh terus berkembang semakin bagus gitu ya. Dan alhamdulillah semester 2 sudah bisa menyelesaikan studi dengan baik. Semua mata kuliah bahasa Inggris dapat C. Oh, C lumayan ya. Lumayan, sudah seperti si stapler gitu. C dah gitu. Semester 3 mulai semakin bagus. Kami sudah tidak lagi ada di paling bawah dalam di kelas itu, sudah bukan lagi mahasiswa paling bawah, sudah mulai masuk ke tengah gitu ya. Semester 4 semakin bagus, semester 5 bahkan di akhir semester 5 itu ada tawaran beasiswa scholarship dari perusahaan minyak namanya Mobil Oil Indonesia. Masih ada itu kan sekarang ya. Nggak tahu masih ada apa enggak di Aceh kalau nggak salah dulu itu perusahaan pengeborannya. Kami bertiga, ayo kita ikut seleksi. Siapa tahu kita untung, kita dapat beasiswa gitu ya. Ikutlah kami bertiga. Kok ya alhamdulillah untungnya kami bertiga lolos seleksi itu. Yang lain lolos juga apa? Yang lain nggak tahu? Ya banyak sih, beberapa kan tidak semuanya lolos mestinya gitu ya. Tapi yang jelas dari kelompok Underdeveloped Students Club itu 3 orang lolos gitu. Nah, dapatlah beasiswa dari Mobil Oil Indonesia. Di mana itu Pak Rektor? Kegiatannya di mana? Belajarnya? Bukan, jadi beasiswa untuk membiayai studi di S1 itu. Gitu. Berapa waktu itu beasiswanya Pak? Pada saat itu besar untuk ukuran mahasiswa saat itu. Tiap bulan itu monthly stipendnya, bantuan tiap bulan itu 45.000. Dan itu sudah sangat besar ukuran pada saat itu gitu ya. 45.000 tiap bulan. Kemudian dapat juga untuk pembelian textbook gitu 150.000 yang satu kali diberikan gitu. Nah, kemudian masuk ke semester 7 karena beasiswa itu untuk membiayai semester 5 dan 6. Tidak bisa diperpanjang. Di semester 7 kami harus mencari sumber beasiswa lain gitu ya. Karena sudah keyakinannya sudah tinggi, sudah menjadi mahasiswa bagus lah di kelas gitu ya. Sudah sejajar apa di atasnya? Sudah sejajar, bahkan sudah walaupun tidak di puncak gitu, sudah di papan atas lah gitu ya. Nah, kemudian ada beasiswa ikatan dinas. Beasiswa itu ditawarkan dengan dengan kontrak kalau lolos mendapatkan beasiswa, tapi bersyarat nanti kalau sudah lulus kuliah harus mau menjadi
PNS. Nah, saya yang orang desa berpikiran, lah berarti kan enak 2 kali gitu ya. Ya. Enak 2 kali. Enak 2 kali. Saat kuliah dibiayai, nanti setelah lulus nggak perlu bingung cari pekerjaan gitu loh. Kan gitu. Kan enak 2 kali gitu ya. Saya daftar, teman yang dari Ngawi dan Magetan tidak. Karena beliau berdua tidak ingin menjadi pegawai negeri. Nah, kalau saya kan orang desa berarti kan enak gitu jadi pegawai negeri kan gitu. Ikutlah tes dan lolos. Sehingga semester 7 dan 8 saya mendapatkan beasiswa ikatan dinas itu. Berarti Pak Rektor ini ASN ya? Iya, ASN L2 Dikti ya? L2 Dikti. Oh, enggak. Nah, sampai di semester 8 di IKIP Malang pada saat itu ada 2 jalur. Ada jalur non skripsi. Kalau ikut jalur non skripsi maka akan jadi guru SMP atau guru SMA. Kalau ikut jalur skripsi bisa menjadi dosen. Nah, saya ikut jalur skripsi karena berpikiran ya siapa tahu nanti bisa jadi dosen kan gitu. Ikut jalur skripsi. Nah, teman yang dari Ngawi dan Magetan, kebetulan pada saat semester 7-8 saya dapat beasiswa dari ikatan dinas itu. Teman yang 2 ini juga mendapatkan beasiswa dari perusahaan minyak Stanfac namanya di Riau dulu. Sehingga kami semester 7-8 sama-sama dapat beasiswa lagi kami bertiga itu. Nah, di akhir semester 8 saya memutuskan untuk tidak lulus dulu, ambil jalur skripsi. Berarti nambah 1 semester untuk penelitian dan nulis skripsi gitu. Teman yang dari Magetan dan dari Ngawi juga ikut jalur skripsi juga. Sehingga kami bertiga kemudian lulus 9 semester. Oh, bareng ya lulusnya. Bareng, iya. Itu masih ada Ngawi? Sampai sekarang seperti temu saudara gitu. Oh, yang setelah lulus saya yang terikat untuk menjadi PNS ya itu. Kemudian saya dikenalkan kepada rektor Unisma saat itu. Siapa? Mbak Yai Tolha. Oke, Tolha. Kiai Tolha saya dikenalkan ke Yai. Tapi pada saat itu belum ada yang memanggil Kiai, jadi Pak gitu aja. Dikenalkan, kemudian Pak Yai menyampaikan, ya sudah Jun, bantu saya di Unisma, bilang gitu. Ya. Waktu itu masih merintis ya? Apa sudah besar Unisma pada tahun? Tahun 91 ya masih belum besar juga sih ya. Setelah 91 saya masuk ke Unisma itu. Sehingga kemudian Pak Yai Tolha menulis permohonan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengangkat ex penerima ikatan dinas atas nama Junaidi untuk diangkat di Unisma. Nah, gitu. Siap. Nah, teman yang dari Ngawi kemudian ke barat, terbang ke barat, melamar sebagai wartawan di harian Jakarta Post. Siap. Bahkan sempat menjadi orang penting di Jakarta Post itu. Siapa namanya Pak Rektor? Riyadi Sampurno gitu. Jadi wartawan lama berarti di beliau? Lama, sampai sekarang. Sekarang di mana beliau? Sekarang rupanya ada anak perusahaan apa, dia memimpin anak perusahaannya Jakarta Post gitu. Oh, berarti sekarang di Jakarta? Di Jakarta. Siap. Yang satu, yang dari Magetan ke timur, sempat kerja di Freeport. Cuma kemudian balik ke Malang, sekarang jadi dosen di Polinema. Siapa Pak Rektor namanya? Ada Pak Sugeng Haryanto namanya. Mas. Nah, itu perjalanan saya sampai lulus kemudian di Unisma. Tahun 93 saya dipanggil oleh Pak Rektor, Pak Yai Tolha waktu itu. Waktu itu dengan Prof. Masguri duluan mana masuk ke Unisma? Jadi dosen duluan saya. Prof. Masguri insya Allah 92 atau 93 bahkan gitu ya. Siap. Tahun 93 saya dipanggil oleh Yai Tolha, Jun saya panggil tahu kenapa? Mboten Yai. Kamu saya perintahkan untuk kuliah ke S2.
Begitu Yai menyampaikan begitu, datang lagi bayangan gelap. Mahasiswa paling goblok di kelas itu. Aduh, terulang lagi gimana ini gitu. Oh ya, sebelum ke sana, saat itu IPK-nya berapa pada tahun lulus pada tahun? Kalau kuliah kan tidak perlu mengulang yang lama-lama dah. Sehingga saya lulus itu dengan IPK 2,78. Oh, dari UM? Dari UM. Oh, nggak 3 ya? Oh, enggak. Ya pada saat itu Bagus itu. Gimana pada saat itu? pada saat itu begini, untuk boleh ambil jalur skripsi, IPK-nya minimal 2,5. Itulah. Jadi pada saat itu dengan IPK 2,5 sudah bisa jadi dosen. Sebetulnya begitu. Nah, saya diminta kuliah tahun 93, saya menyampaikan saya tidak siap. Karena kekhawatiran nanti terjadi lagi gitu ya. Kemudian saya minta waktu untuk mempersiapkan diri 1 tahun, baru tahun 94 saya kuliah ke S2 juga di IKIP Malang. Alhamdulillah S2 bisa saya ikuti dengan baik. Bahkan saya lulus dengan predikat wisudawan terbaik. Di mana? Di UM ya? Di UM. Ya. Tapi masih bernama IKIP Malang juga. Sama IKIP juga. Lulus dengan predikat sebagai wisudawan terbaik dari program pasca sarjana. Yang membuat saya terharu pada saat itu, yang melantik saya sebagai wisudawan terbaik itu rektor Prof. Nuril Huda. Yang waktu saya S1 beliau masih ketua jurusan. Ya. Yang melarang pindah jurusan itu. Sudah mengatakan, Jun, andai kata dulu kamu saya izinkan saat minta pindah itu, saya tidak akan pernah melantik kamu sebagai wisudawan terbaik dari jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. Saking bangganya beliau pada saya lah barangkali gitu ya. Beliau memberikan hadiah kisahnya. Apa itu Pak Rektor? Beasiswa S3. Oh iya. Jun, kamu saya beri beasiswa ke S3 langsung. Maka saya sempat S3 di IKIP Malang. Oh ya. Oh di dalam negeri, bukan di Australia. Di IKIP Malang. Saya sempat kuliah S3 di IKIP Malang. Tapi nggak lulus. Enggak selesai karena keluar. Oh. Jadi waktu gitu saya sampaikan pada beliau, Pak, saya sebenarnya ingin seperti Bapak ya gitu. Maksudnya bagaimana, Ju? Saya ingin juga berkesempatan kuliah ke luar negeri. Dengan beliau, ya sudah tidak apa-apa. Kuliah dulu, nanti sambil jalan kita cari peluang-peluang ke luar negeri. Setelah berjalan 1 semester, kemudian ada pengumuman tentang seleksi beasiswa dari pemerintah Australia. Ikut seleksi saya pada saat itu, dan alhamdulillah ternyata lolos. Tahun berapa itu Pak Rektor? Tahun 98. Oh, 98. Kan S2 saya pada saat itu S2 itu paling cepat 5 semester. Sehingga saya masuk tahun 94, lulus 97. Siap. Nah, itu di Australia, di Melbourne ya. Di Melbourne. Jurusan apa Pak Rektor? Nah, di Faculty of Education di sama, jadi Fakultas Pendidikan. Pendidikan bahasa Inggris atau? Ya. Oh, siap. Nah, maka kemudian karena mendapatkan beasiswa PhD ke Australia itu dari pemerintah Australia, beasiswanya, maka saya mengundurkan diri dari status mahasiswa S3 di IKIP Malang. Siap. Nah, di Australia ini selama berapa tahun? 3 tahun Pak Rektor ya? Hampir 4 tahun. Oh, hampir 4 tahun. Nah, ini kan sudah dapat sudah dapat beasiswa, tapi sambil kerja juga di sana Pak Rektor ya? Iya, jadi student visa, visa mahasiswa itu memang termuat izin kerja sampai 20 jam. Nah, sehingga saya kerja dan
kerjanya bukan kerja bukan kerja kantoran bersih gitu, enggak. Saya bekerja sebagai cleaning service. Oh pernah? Di mana itu Pak Rektor? Di waktu. Oh di Australia. Jadi Di perusahaan apa itu Pak Rektor? itu perusahaan elektronik, tapi kan bukan ke perusahaan elektroniknya. Saya kerja kepada perusahaan yang memang bergerak di bidang kebersihan gitu ya. Sehingga setiap sore jam kerja perusahaan selesai jam 5, jam 6 saya masuk. Ya biasa pakai vacuum cleaner gitu itu. Ya. Sampai jam berapa itu sampean? 2 jam tiap jam. hari. Ya. Dapat berapa? Dapat lumayan itu Pak Rektor ya? Lumayan pada saat itu. Kalau di sana kan istilahnya hourly rate itu ya. Jadi gaji dihitungnya per jam. Per jamnya $15. Oh, ya. Lumayan ya Pak Rektor ya. Lumayan. Sebenarnya nggak kerja pun cukup ya. Nggak kerja pun cukup, tetapi pada saat itu ya yang pertama memang ada peluang untuk kerja, tetapi saya juga berpikir pada satu begini, semuanya saya minta kerja, termasuk saya sendiri yang kerja gitu. Adik-adik saya, adik mahasiswa di sana, anak master, nah gitu, emang saya minta untuk kerja. Saya minta untuk kerja supaya apa? Mahasiswa Indonesia yang studi ke luar negeri, kalau sudah pulang ke Indonesia, saya yakin akan menjadi pimpinan di lingkungan kerjanya masing-masing. Nah, pengalaman kerja, bekerja di level terendah sekalipun, gitu, sebagai cleaning service, tukang kora-kora di restoran, tukang cuci mobil, itu teman-teman yang itu kerjanya, merasakan pekerjaan terendah. Dengan begitu kalau sudah pulang ke Indonesia, jadi pimpinan, punya empati pada mereka. Oh gitu, siap. Nah gitu, sehingga tidak semena-mena lah. Itu bermanfaat sampai sekarang? Bermanfaat sampai sekarang. Oke, nah itu selain itu juga prinsip Tugu Madura ya. Bukan 24 jam. Ya. Dilarang buka 24 jam, buka 25 jam. Siap. Nah, lalu itu ada cerita jadi patung itu gimana Mbak Rektor? Di perempatan itu? Ya, jadi kerjanya ya seperti yang saya katakan tadi, bukan kerja pakai otak sebenarnya ya. Memang istilah kerennya pada saat itu saya sampaikan, bekerja sebagai data collector, pengumpul data. Nah, di sana kan sepertinya setiap kebijakan itu selalu berbasis data, hasil penelitian. Ya, menarik. Termasuk mau mengambil kebijakan tentang lampu hijau, lampu lalu lintas. Lampu ini hijaunya itu berapa menit sih ya, atau berapa detik sih yang pas. Nah itu mereka pakai penelitian dulu udah gitu kan. Penelitinya ya aneh. Jadi saya bersama teman-teman misalnya di perempatan ya, saya bagian mendata kendaraan yang dari arah barat. Yang kendaraan di arah barat itu saya catat berapa yang lurus, berapa yang belok kiri, berapa yang belok kanan dalam interval hijau. Nah, gitu. Di setiap sudut itu ada yang dari arah timur ada teman lain, yang dari teman lain, nah gitu. Ya sudah di perempatan itu seharian. Itu agar menjawab apa Rektor? Agar menjawab hijaunya ke banteran atau kecepatan gitu ya? Iya, itu kan frekuensi lalu lintas. Gitu. Jadi misalnya terpadat dari 4 arah ini pada jam sekian dari mana kan gitu. Sehingga kalau terpadatnya dari sini, maka yang dari arah ini hijaunya sekian detik. Kadang-kadang iya. Tidak, kalau di kita bisa jadi by feeling. Iya, kebetulan ada pejabat lewat, kok kelamaan ini merahnya.
Iya. Nah, terus jadi kok sampai jadi badut gimana itu Pak Rektor? Ya karena berdiam diri saja. Seperti patung aja seharian. Gitu. Berapa jam itu? Berapa jam? Biasanya pekerjaannya itu bahkan kadang sehari penuh, mulai dari jam 6 sampai jam 6. Oke. Karena terus itu. Kadang juga traffic survey yang lain begini. Ya aneh-aneh saja pekerjaannya. Kita drive, karena masa punya mobil di sana gitu ya. Jadi saya berpartner satu pasang, misalnya dengan dari titik sini ke titik tertentu, yang dari 2 titik ini start dan finish ini ada 5 titik lampu merah misalnya. Sudah, saya drive langsung catat pakai counter gitu kan. Dan sebelah saya yang mencatat, misalnya jenengan. Sudah, saya berkendara biasa saja. Jam berapa saya melewati titik lampu ini dicatat. Misalnya jam 6:15 menit sekian detik. Jam berapa saya melewati titik lampu berikutnya, rekap lagi. Nah itu aja. Dalam perjalanan ini saya mendahului berapa kendaraan, saya didahului berapa kendaraan. Rekap itu aja. Terus muter gini sampai selesai tugasan berapa jam gitu. Ya gitu pekerjaan. Ya. Jadi itu juga lumayan tambahan peneliti itu ya. Siap. Oke Pak Rektor, jadi ini menarik. Saya Pak Rektor ini katanya kan ahli riset ya. Dan juga nanti apa ini akan berpengaruh terhadap pengembangan Unisma ke depan untuk jadi membuat keputusan berbasis data tadi seperti negara-negara maju itu. Nanti akan seperti itu atau gimana Pak Rektor? Iya, jadi kita menekankan tentang pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data. Nah itu ya, sehingga bukan berbasis perasaan, emosi dan segala macam. Harus ada datanya dulu seperti apa. Nah itu kita tekankan memang. Dan contohnya apa kalau dengan Unisma? Katakanlah kita akan mengambil kebijakan tentang biaya studi. Ya. Nah, data yang ada kita seperti apa? Kemampuan mahasiswa kita seperti apa? Kalau lalu masa-masa pembayarannya kita beri waktu berapa lama? Kan gitu. Nah, data awal yang kita miliki seperti apa? Oh, ternyata kemampuan mahasiswa kita seperti ini. Permohonan perpanjangan waktu kan seringkali mahasiswa tidak bisa menyelesaikan, minta ada perpanjangan waktu segala macam sekian, maka data-data semacam itu menjadi pedoman kita untuk mengambil kebijakan. Siap. Oke, Unisma saat ini kan ini Pak Rektor ya sudah sangat progresnya sangat lumayan waktu pada di WR1 dan waktu Propaskuri. Nah, itu gimana kalau menurut Pak Rektor Unisma saat ini Pak Rektor? Ya, Unisma saat ini dengan raihan peringkat-peringkat yang ada, baik di tingkat lokal, regional, nasional, gitu ya, itu sudah sangat bagus. Untuk tingkat nasional, indikatornya terutama untuk berkenaan dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan, itu kan akreditasi. Untuk institusi kita sudah unggul. Itu paling atas ya? Paling atas. Kemudian program studi, tingkat program studi. Kemarin baru ada tambahan lagi. Minggu kemarin ada tambahan lagi yang unggul. Berarti sekarang ini yang unggul ada sekitar 12 atau 13. Yang A ada 3. Kemudian ada 7 program studi terakreditasi internasional
dari Jerman, kedua-dua accreditation agencies-nya itu dari Jerman. Oh, FIBA itu ya? FIBA yang ilmu sosial, jadi hukum, administrasi publik, akuntansi dan manajemen dari FIBA. Kemudian ASIIN untuk yang peternakan, agroteknologi dan agribisnis. Oke. Nah ini Unisma saat ini kan salah satu tengganya itu Mas Kuri ya. Pak Rektor kan pernah menjadi wakilnya beliau. Nah itu apa yang bisa dipelajari dari Prof Mas Kuri, Pak Rektor? Yang bisa kita petik pelajaran dari beliau adalah high spiritnya. Spirit Energi ya. Energi. Ya. Beliau kan seperti orang tidak pernah lelah. Gitu. Ya. Selalu dalam spirit yang tinggi gitu, semangat yang tinggi gitu. Itu yang kita petik dari beliau. Ya. Oke, lalu kalau Unisma ke depan ini gimana Pak Rektor ini? Itu kan kalau nggak salah ada target World Class University itu 2027 Pak Rektor ya? Iya. Nah itu apa untuk menjadi World Class University ini? Apa yang harus ukurannya apa gitu Pak Rektor? Dalam milestones pengembangan Unisma yang sudah ditetapkan oleh yayasan, Unisma itu diharapkan sudah masuk ke dalam percaturan sebagai World Class University di tahun 2027. Nah, apa saja indikator-indikatornya? Ya tentu indikator-indikator yang bersifat skala internasional. Termasuk di dalamnya antara lain kegiatan kemahasiswaan sudah internasional apa enggak? Nah sekarang ini kita dorong mahasiswa itu untuk berkegiatan di skala internasional. Biasanya KKN di Malaysia gitu ya? Gimana Pak Rektor? Ya, tetapi ya itu juga. Tapi yang lebihan lagi yang berkredit point, misalnya begini. Ini sekarang kami sedang memproses visa untuk 9 mahasiswa kami kuliah 1 semester di Taiwan. Jadi mereka menempuh perkuliahan di perguruan tinggi lain yang hasilnya kita akui sebagai penyelesaian kurikulum di Unisma. Oh ya. Itu mereka biaya atas inisiatif siapa Pak Rektor biayanya? Nah, yang 9-nya akan berangkat dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Ada juga yang dibiayai oleh mitra, perguruan tinggi mitra. Ini kami juga sedang mempersiapkan kerjasama dengan namanya St. John's University di Taiwan juga, yang khusus untuk mahasiswa engineering. Mahasiswa kami 2 tahun kuliah di Unisma, 2 tahunnya lagi nanti kuliahnya ke Taiwan. Siap. Setelah lulus, kan ini mahasiswa berstatus sebagai mahasiswa di 2 perguruan tinggi dengan perjanjian 2 tahun kuliah di Unisma diakui sebagai penyelesaian mata kuliah di kurikulum Taiwan, 2 tahun kuliah di Taiwan diakui sebagai penyelesaian kurikulum di Unisma. Sehingga setelah lulus nanti Unisma akan memberi gelar sarjana teknik, Taiwan akan memberi gelar Bachelor of Engineering. Oh, berarti dapat 2 gelar. Dapat 1 gelar sebenarnya, cuma kan terjemahan saja. Oh, iya. Jadi sarjana teknik. Tapi itu dari Unisma ya? Yang dari Unisma sarjana teknik, yang dari Taiwan Bachelor of Engineering. Ijazahnya dari siapa yang ngeluarin? Dua-duanya? Oh, berarti dapat 2 ijazah berarti ya? Itu adalah program namanya Joint Degree. Oh ya, itu bisa menjadi track record mahasiswa juga ya, maksudnya bisa daya tawar dia ketika. Bahkan ini mahasiswa ini setelah lulus itu sudah langsung akan dikontrak oleh perusahaan di Taiwan selama 2 tahun. Siap. Jadi tinggal memperbanyak kerjasama kayak gitu aja ya? Iya, kerjasama luar negeri gitu. Itu untuk yang mahasiswa. Nanti yang dosen bagaimana? Ya kiprahnya di level internasional.
Oh, siap. Produktivitas dalam penulisan artikel-artikel untuk jurnal, nah itu kita dorong banget nanti. Oh iya. Nah, itu Pak Rektor lulusan Melbourne apa ini enggak ada manfaatnya enggak lulusan luar negeri punya pengalaman kuliah di luar negeri terkait internasionalisasi UNISMA ini ada dan apanya enggak? Iya, jelas. Dan ya yang pertama karena kebetulan siapapun lah kalau yang alumni dari luar negeri kan kemampuan bahasa Inggrisnya mesti sudah bagus gitu ya. Bagaimanapun dalam komunikasi internasional kan kita butuh bahasa Inggris. Siap. Iya. Oke. Nah, Pak Rektor, kalau World Class University itu kampus di Indonesia siapa Pak Rektor yang bisa jadi contoh gitu? Ada nggak Pak Rektor? Ya, perguruan tinggi negeri sekelas UGM, IPB, ITB, UNER itu sudah masuk di jajaran, walaupun sebenarnya masih agak jauh juga, tapi sudah masuk dalam jajaran perguruan tinggi di dunia lah gitu ya. Kalau tidak salah seperti ITB, UI, nah itu ada di jajaran sekitar 500. Nah, kalau swasta apa nggak sulit kayak gitu Pak Rektor? Dengan mimpi besar UNISMA ingin menjadi kayak ITB, ingin meniru ITB kan, kira-kira ITB, UI, apa nggak sulit kalau swasta posisinya? Enggak juga, karena kan sebenarnya kalau sekarang itu beda dengan dulu memang. Kalau dulu kan swasta itu dalam banyak hal itu kan di bawah negeri kualitinya. Sekarang tidak lagi. Yang berlaku sekarang adalah ukuran akreditasi. Begitu sebuah perguruan tinggi swasta terakreditasi unggul, maka kualitasnya sama dengan perguruan tinggi negeri yang unggul juga. Swasta yang unggul lebih bagus daripada negeri yang masih tidak unggul. Tapi mindset masyarakat kan masih ingin negeri ya. Ada beberapa mindset masyarakat ini lain lagi toh. Urusan mindset lain lagi. Ini kan kita berbicaranya dalam tataran standar internasional. Siap. Nah, kalau terkait PTNBH itu UNISMA mengeluh juga kan banyak kita temui beberapa rektor itu mengeluh kan PTNBH karena UB lalu UIN UM itu nerima gila-gilaan. Kalau UNISMA berdampak apa nggak berdampak Pak Rektor? Tentu juga terdampak, walaupun bisa jadi dampaknya tidak separah perguruan tinggi lain. Kenapa? Karena kalau UNISMA segmen masyarakatnya itu kan sudah jelas. Yaitu masyarakat Nahdien gitu. Kayak Pak Rektor lah ya, citranya kayak Pak Rektor dulu ketika mahasiswa 86 itu ya. Gitu sehingga kita punya segmen masyarakat yang sudah jelas gitu ya, yang orang tuanya kalau mau menyekolahkan mesti pilihannya kalau nggak ini ya ini, nah gitu aja dah. Nah, segmen itu masih sangat berpengaruh Pak Rektor ya. Masih, iya. Makanya pola hubungan baik antara UNISMA dengan masyarakat Nahdien, baik yang secara kultural maupun juga yang struktural, itu sudah terus kita bangun dengan baik. Makanya kegiatan-kegiatan seperti Selawatan. Itu ada tujuannya juga ya. Iya. Masuk. Dan setiap selawatan kita menghadirkan 20.000 orang itu kita mengatakan inilah kampusmu kan gitu toh. Kampus ini bukan punya siapa-siapa, ini punya warga Nahdien. Jadi kalau you sebagai warga Nahdien ini punyamu sendiri kan gitu. Oke, ada cita-cita nggak Pak Rektor? Jadi kalau orang NU kan beberapa kuliah di UMM, bisa nggak nanti UNISMA itu ada cita-cita nggak menyekolahkan orang Muhammadiyah ke UNISMA? Itu bisa nggak kira-kira Pak Rektor? Ya bisa saja, iya. Karena kita tidak membeda-bedakan toh. Jadi kita menerima mahasiswa itu tidak pernah ditanya kamu NU apa Muhammadiyah, nah enggak, udah ya sudah kita terima, sehingga bisa jadi juga
juga banyak. Siap. Kalau yang non Muslim ada ya di Unisma Pak Rektor ya? Apa enggak? Ada. Oh ada juga ya. Terutama mahasiswa internasional, memang. Oh siap. Dan mahasiswa dari, kalau dari Timur Tengah mesti sudah Muslim, tapi yang dari Timor Leste itu kan hampir semua non Muslim. Oke. Kemudian mahasiswa dari Filipina. Itu berapa negara Pak Rektor totalnya yang kuliah di Unisma sekarang? Kita ada kerjasama dengan 34 negara. Jadi kita kan memberi beasiswa setiap tahun. Oh ini yang pertukaran kayak 2 tahun itu ya? Iya. Gitu, oh, ya. Bahkan yang kita memberi beasiswa yang full scholarship. Jadi ya full scholarship untuk tuitionnya, untuk biaya pendidikannya. Itu tiap tahun kita memberi 2 seat di setiap program studi. 2 kursi di setiap program studi mahasiswa asing. Tiga banyak. Di samping itu juga kita punya juga mahasiswa asing untuk program non degree, non gelar. Mahasiswa yang datang ke Unisma untuk belajar tentang bahasa dan budaya Indonesia. Siap. Banyak. Oke, Pak Rektor, ini di akhir kita ada ketika merangkum perjalanan kehidupan Pak Rektor tadi itu ya, kalau dirangkum, kira-kira apa Pak Rektor pemicu kesuksesan seseorang, kan beda-beda ya. Tapi kalau versinya Pak Rektor apa yang jadi Pak Rektor yang menjadi mahasiswa paling tidak bisa sehingga menjadi ini. Jadi sikap apa yang perlu dimiliki oleh mahasiswa atau orang yang ingin sukses gitu Pak Rektor? Allah mengatakan aku seperti yang ada di hatimu, yaitu keyakinan. Kita akan berhasil kalau kita yakin. Kita akan gagal kalau kita tidak yakin. Bahkan dengan seperti yang saya ilustrasikan dalam perjalanan saya, kalau kemampuan hitung-hitungan rasional, saya kan nggak bisa mengerjakan tes masuk. Tapi keyakinannya yang tidak tergoyahkan gitu ya. Ya sampai sekarang saya katakan saya tidak bisa menjelaskan kok bisa ya, saya yakin itu gitu lah. Seyakin mana ketika nyalon rektor dengan waktu itu, yakinan mana Pak Rektor? Sama yakinnya. Oh ya. Kalau waktu itu kan ke masjid, kalau nyalon rektor ini kemana Pak Rektor? Ya, sama lah. Ya. Keyakinan itu sangat penting berarti Pak Rektor. Iya. Siap. Kalau kepemimpinan gimana Pak Rektor? Nanti akan membawa Unisma itu dengan model kepemimpinan seperti apa? Ini kan banyak akan nanti anggotanya Pak Rektor ya, wakil rektor, dekan dan lain sebagainya. Gimana? Kepemimpinan model apa yang akan diterapkan Pak Rektor? Saya akan humanis, tidak banyak menekankan pada strata-strata, sehingga pola komunikasi saya ya sama dengan siapapun, dengan biasa saja. Saya tidak merasa saya ini rektor maka harus dibuat begini, enggak lah. Oh iya. Sisinya manisnya itu ya. Sisinya manisnya. Itu yang menjadi kekuatan dah kira-kira gitu. Oke, terima kasih selama teman-teman semua Tugu Inspirasi. Kita banyak belajar dari Rektor Unisma ini. Semoga teman-teman banyak juga belajar, dan yang paling penting jangan patah semangat bahwa seorang anak yang buta huruf pun dari ibu yang buta huruf itu bisa menjadi rektor. Nah, juga mungkin seorang ibu yang buta huruf bisa jadi nabi. Nabi Muhammad SAW. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.